dalam rumah-Mu, ku mau berdiam bersama-Mu, Allahku, sumber kehidupanku. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali menikmati berkat Tuhan melalui hari yang baru dan nafas kehidupan serta kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kemuliaan-Mu, Bapa, pulihkan hatiku. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani 3 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Dan jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, manusia selalu mengejar hal yang bisa dilihat oleh mata jasmani, namun terkadang mengabaikan hal-hal yang abadi. Misalnya, mengembangkan bisnisnya, mengejar karir, dan ada juga yang ambisi menjadi seorang pemimpin. Hal itu sangat wajar dan manusiawi, tetapi harus disesuaikan dengan porsi masing-masing dan diimbangi dengan kerohanian. Allah yang begitu besar kasih-Nya pada manusia, hingga mau meletakkan kekuasaannya dan turun ke dunia menjadi manusia. Allah menginginkan manusia berkomunikasi dengannya. Untuk itulah Yesus menjembatani hubungan antara manusia dengan Allah. Ibrani 3 ini menegaskan tentang seorang hamba yang setia dan seorang anak yang setia, serta mengarahkan seluruh orang percaya untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, barang siapa yang sedang menghadapi pencobaan akan dikuatkan ketika ia fokus memandang Yesus. Dan ia juga pasti akan menjadi orang yang setia mengikut Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah yang Anda lakukan saat pencobaan datang menerpa? Pernahkah Anda merasa lelah, tidak berdaya, dan ingin menyerah? Ada begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup ini yang bisa membuat iman kita goyah serta membuat harapan kita seolah-olah hilang. Mungkin itu masalah pekerjaan, perekonomian, masalah keluarga, atau masalah-masalah yang lain. Terlebih di masa-masa pandemi ini, ada begitu banyak yang menderita, harus kehilangan apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Tetapi kita harus ingat bahwa penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan saat ini mengatakan, berpeganglah kepada kepercayaanmu dan tetap teguh dalam pengharapan. Maka hal itu akan mendorong kita untuk mampu menghadapi dan menyelesaikan pergumulan. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, tetaplah memandang kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup ini. Percayalah bahwa kuasa kasih-Nya akan sanggup membebaskan kita dari berbagai tekanan hidup ini. Bahkan sengat maut sekalipun telah dipatahkannya. Karena itu, mari kita teguh berpegang pada kepercayaan dan harapan kita kepada Yesus Kristus yang adalah pemimpin yang telah membebaskan kita dari
kuasa belenggu dosa. Tetaplah kuat di dalam menjalani kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu dan anugerah-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami kembali disapa oleh firman-Mu, di mana Engkau mengatakan kepada kami bahwa kami harus berpegang teguh kepadamu, memegang teguh pengharapan kami, dan fokus serta memandang kepadamu. Tuhan, kuatkan kami apabila ada pencobaan, menghadapi segala pergumulan dan masalah. Kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kami pasti mampu melewatinya. Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit, bantu mereka yang sedang pemulihan, dan sembuhkan mereka yang sedang terluka ya Tuhan. Engkau juga yang menghibur mereka yang sedang berduka, menguatkan mereka yang sedang dilanda berbagai persoalan. Tuhan, berkati bangsa kami, negara kami, para pemerintah kami Tuhan. Berikan damai di tengah-tengah bangsa ini, supaya kami boleh hidup dalam ketentraman yang daripada-Mu. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, yang menjauhkan segala mara bahaya dan yang campur tangan dalam setiap aktivitas kami. Seluruhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.